berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Puji nama Tuhan, selamat sore, salam sejahtera bagi saudara-saudari yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini melalui siaran langsung radio video internet dimanapun saudara-saudari berada. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Puji nama Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kaum muda remaja kita pada sore hari ini dengan kita akan menaikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 143, Sucikan dan Kuduskan Hati Ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Kembali dari atas, sucikan dan kuduskan hati ini. Bersama kita bangkit berdiri dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Doa pembukaan kami serahkan pada Bapak Gembala. Nama-Mu ya Tuhan, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sekali lagi, tinggikan nama-Mu. Kita mengatakan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Itulah yang menjadi kerinduan hati kami. Engkau mengampuni segala dosa kami, menyucikan kami semua dengan darah-Mu, dengan firman-Mu Tuhan. Dan Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik di sini WN4 Surabaya, Suprapto, 2 BC Medan, Patra Kuningan, 14 Pak Jakarta, juga di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua, mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Mujizat pasti terjadi dalam hidup kami, pembaruan pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya Tuhan, hadirat-Mu nyata, Engkau menarik juga jiwa-jiwa datang kepadamu saat ini Tuhan. Yang masih dalam perjalanan sertai, lindungi, tiba di tempat ini dengan selamat. Sehat di Medan, Surabaya, Malang, di Jakarta semua dengan selamat sehat. Lindungi gedung yang kami pakai, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC semua
lindungi dengan darah-Mu. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih. Syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terpuji nama Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 22. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja Kur. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kembali dari atas bersama kita bangkit berdiri. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja Kur. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian Kur. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kornya sekali lagi. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian tambahan nomor 11, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kur. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kembali dari atas, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kur, bersama kita bangkit berdiri kembali. Kan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kembali dari atas. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kami memberikan kesempatan bagi saudara-saudari sekalian yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah saudara-saudari alami. Tempat di depan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Puji nama Tuhan. Sambil menunggu, kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 321, Yesus Jawaban. Bila engkau hadapi persoalan, bila engkau tak mampu sendiri, mari datanglah pada Yesus, jadikanlah Dia juru selamatmu. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup merubah hidupmu. Bait yang kedua. Janganlah kau harapkan manusia, janganlah kau bersandar padanya. Hanyalah Yesus tempatmu mengadu, menuntunmu di jalan yang benar. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup merubah hidupmu. Bait yang kedua. Janganlah kau harapkan manusia, janganlah kau bersandar padanya. Hanyalah Yesus tempatmu mengadu, menuntunmu di jalan yang benar. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup merubah hidupmu. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup mengubah hidupmu.
Puji nama Tuhan, masih kami berikan kesempatan. Sambil menunggu, kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dengan bersukacita dari nyanyian rohani nomor 48. Mohon maaf, dari Psalm nomor 48, bawalah hidupku untuk digembalakan. Sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran, jangan ku sampai dibimbangkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Bait yang kedua. Ku tak tahu jalan kelepasan di dalam setiap persoalan. Bukakan firman-Mu padaku, agar ku mengerti maksud-Mu. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Bait yang ketiga, bersama kita bangkit berdiri kembali. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu. Di dalam setiap pergumulan, ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Baik, jika tidak ada, kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian tambahan nomor 97, Kau Bapakku yang Baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Engkau buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik.
Tetap kita akan naikkan pujian ini kembali dari atas, kemudian vokal grup untuk menaikkan pujian banyak bagi Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Engkau buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik.
Terpuji nama Tuhan, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan, firman pengajaran yang benar, yang sanggup menolong, sanggup menyucikan hidup kita, menuntun hidup kita sampai kita mencapai pelabuhan Yerusalem yang baru. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian kita yang terakhir dari nyanyian rohani nomor 6, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bersama kita bangkit berdiri. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kembali dari atas. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Pelayanan selanjutnya kami serahkan pada Bapak Gembala. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Sekali lagi kita angkat tangan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah,
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami hanya berbuat dosa sampai puncaknya dosa dan mengarah kepada kutukan dan kebinasaan selama-lamanya. Sia-sia hidup kami, hanya binasa untuk selamanya Tuhan. Oleh sebab itu kami sangat butuh firman-Mu saat ini. Firman yang mampu menolong kami, firman yang mampu mengangkat kami, firman yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Oh, supaya kami layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan permai. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami dan urapi pula kami semua, baik di sini Jalan WR4 Surabaya, Suprapto 2BC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta, di dalam negeri, luar negeri dalam bahasa Indonesia Inggris, urapi semua Tuhan. Mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata, melakukan keajaiban, menyempurnakan kami. Dan kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu. Hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, Engkau yang memberi jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Segala kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain, kaum muda lain bersamaan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada, berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-25 sampai ayat 35. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Atau pengikutan kita kepada Yesus. Pengikutan kita kepada Yesus. 25 sampai 27 langkah-langkah pengikutan kepada Yesus. Itu menyangkal diri, memikul salib, baru bisa mengikut Yesus. Sudah dipelajari langkah-langkah mengikut Yesus. Kemudian ayat 28 sampai 35 praktek sehari-hari pengikutan kepada Yesus. Praktek sehari-hari pengikutan kepada Yesus. Ya. 28 29 ini yang pertama, praktek sehari-hari pengikutan kepada Yesus. 28 29 masih ini yang kita bahas.
Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu sudah mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ya, jadi ini membangun menara, pengikutan, praktek pengikutan kita kepada Yesus membangun menara. Artinya yang pertama tempat berjaga-jaga, itu menara. Tempat berjaga-jaga, ya, terutama terhadap kemunafikan. Jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang munafik, ya, kemunafikan. Kemudian membangun menara itu adalah menara itu bangunan yang ada kaitan ke langit, ya. Ada kaitan dengan langit, dengan surga. Itu pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Sudah diterangkan Sabtu yang lalu, anggarannya dasarnya adalah batu karang, itu korban Kristus pribadi Yesus. Ya, anggarannya adalah batu karang. Nah, itu kalau anggarannya batu karang maka akan sampai selesai, sampai sempurna. Batu karang itu Yesus penebus, batu karang itu Yesus gembala, batu karang itu Yesus mempelai surga. Surga itu akan selesai kita sampai tubuh Kristus sempurna, mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan purnama. Malam ini satu lagi menara itu saja, yaitu dikaitkan di tepi laut. Jadi menara yang di tepi laut itu mercusuar, membangun menara di tepi laut itu mercusuar, ya, menjadi pedoman. Mercusuar itu menjadi pedoman bagi kapal, menjadi pedoman bagi kapal supaya tidak tersesat, tidak terhilang dan tidak tenggelam, supaya tidak binasa. Ya, nah ini mercusuar, menara di tepi laut itu mercusuar, ya, menjadi pedoman bagi kapal, menjadi pedoman bagi kapal yang sedang berlayar di tengah lautan dunia yang gelap, yang penuh badai gelombang ini, supaya tidak tersesat, tidak terhilang, tidak tenggelam, tidak binasa, ya, supaya tidak binasa. Nah itu artinya kehidupan yang menjadi teladan, pedoman, kehidupan yang menjadi teladan, ya, bagi orang lain, kehidupan yang menjadi teladan bagi orang lain untuk menolong dari kebinasaan, supaya orang lain jangan binasa. Kita bisa menjadi teladan supaya orang lain tidak binasa. Seperti kapal tadi tidak tersesat, terhilang dan tenggelam. Ya, itu semoga kita bisa mengerti. Ya, ini Tuhan menolong kita. Ayo hari-hari ini jadi menara kita. Ya, menjadi teladan hari-hari ini. Ya, terutama kita yang sudah melayani Tuhan. Apalagi pelayanan-pelayanan yang tampil di depan, ya, penyanyi, pemain musik, dan harus jadi teladan, jangan sampai dicemooh, jangan sampai diejek. Walah, begitu aja bisa berkhotbah, begitu aja bisa ini, jangan sampai, ya, menjadi teladan semua. Nah, ini yang dirindukan Rasul Paulus juga. 1 Korintus 11 ayat 1, 1 Korintus 11 ayat 1. Ya, jadi kalau kita tidak jadi teladan, tidak jadi mercusuar, malah kapal-kapal kaum muda ini banyak tenggelam nanti. Ya, melihat teladannya, wah yang khotbah kok begitu, yang main musik kok begitu, ya, banyak kapal tenggelam justru. Yang baik malah jadi tidak baik nanti. Ini tanggung jawab besar, ya, tanggung jawab besar bagi kita semuanya, menjadi mercusuar, membangun menara. Ya, semoga kita mengerti. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Supaya orang lain bisa ikuti teladan kita, kita dulu mengikut Kristus, meneladani Kristus. Ditambah Filipi 3:17, 1 Korintus 11, ini Rasul Paulus, jadilah pengikutku. Kenapa dia berani mengatakan demikian? Karena aku mengikut Kristus. Nah, itu ayat 17, saudara-saudara,
ikutilah teladanku, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan. Teladan, mengikut teladan sama. Jadi kalau digabung, kita harus meneladani Yesus supaya kita bisa menjadi teladan bagi yang lain. Kita harus meneladani Yesus supaya kita menjadi teladan bagi yang lain. Ya, ada 3 teladan Yesus. Ada 3 macam teladan Yesus. Ini ya, jadi sistem ibadah pelayanan kita sistem keteladanan, bukan kepinteran. Dia pinter khotbah jadi bisa khotbah terus, belum tentu. Keteladanan. Dia pinter main musik bisa main terus, belum tentu. Keteladanan. Dia bisa nyanyi, pinter nyanyi, belum tentu nyanyi terus. Ya, keteladanan. Keteladanan. Kalau enggak bersinar lagi dia, enggak jadi teladan lagi ya mati dia. Sudah gelap dengan sendiri. Ya, ini keteladanan. Ada 3 macam teladan dari Yesus. Nomor 1, 1 Petrus 2:21. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, supaya kamu mengikuti jejaknya. Teladan bagimu, meninggalkan teladan supaya kamu mengikuti jejaknya. Teladan jejak. Teladan jejak. Nah ini ada 3 teladan Yesus. Nomor 1, Yesus jalan di depan meninggalkan jejak. Teladan jejak yaitu kematian dan kebangkitan. Teladan jejak, kematian dan kebangkitan. Ya, nah ini jejak, kematian, kebangkitan. Itu harus diteladani. Nah ini teladan jejak ini, kematian, kebangkitan dimulai dari baptisan air. Roma pasal 6 ayat 2 sampai 4. Nah, yang belum baptisan dengarkan firman. Nanti kita mengatur waktu untuk baptisan air ya. Ini permulaan khotbah tentang baptisan air di tahun ini saja. Mari kita persiapan. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan. Nah itu baptisan mati bangkit. Ya. Dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ini teladan jejak, yaitu jejak kematian kebangkitan. Mulai kita bisa mengikuti teladan jejak kematian kebangkitan mulai dari baptisan air yang benar. Baptisan air yang benar. Nah, baptisan air yang benar yaitu orang yang sudah mati terhadap dosa. Itu mati terhadap dosa, bertobat. Nah, orang yang sudah percaya Yesus mati terhadap dosa, bertobat, iman, bertobat, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga dia keluar dari dalam air bersama Yesus, bangkit, mati bangkit dari dalam air bersama Yesus untuk mendapatkan hidup baru, hidup surgawi. Hidup baru, hidup surgawi. Nah itulah teladan jejak kematian kebangkitan mulai dari baptisan air. Kita percaya Yesus, bertobat terus, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga dia keluar dari dalam air, bangkit dari dalam air bersama Yesus untuk mendapat hidup baru. Langit terbuka, hidup baru, hidup surga. Apa itu hidup surga? Kembali ke 1 Petrus 22 ayat 1 Petrus 2 ayat 22. Ya, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Terus 23, ketika ia dicaci maki tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. 24, ya, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilurnya kamu telah sembuh. Nah ini saja. Jadi ini
hidup baru, hidup surgawi, yaitu hidup baru, hidup surgawi adalah pertama, tidak ada dusta, tidak berbuat dosa. Ya, tidak berbuat dosa dan tidak berdusta. Tidak berbuat dosa dan tidak berdusta. Tidak berdusta. Nah, itu saja, itu hidup benar. Tidak berbuat dosa dan tidak berdusta. Itu hidup dalam kebenaran. Nah, jangan berdusta. Ya, kalau kita sudah janji apa ya jangan berdusta. Itu saja. Nah, semoga kita bisa mengerti. Apalagi janji di hadapan Tuhan, hati-hati. Itu sudah termasuk nasar. Janji di hadapan Tuhan itu sudah termasuk nasar. Yang ada resikonya, ada akibatnya. Kalau dilanggar nasar itu ada akibatnya. Jadi kita harus hati-hati. Mudah. Tidak berbuat dosa dan tidak berdusta. Itu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, itu sudah hidup kebenaran dilanjutkan sampai benar seperti Yesus benar. Hidup kebenaran terus, tidak berbuat dosa, tidak berdusta, tidak berbuat dosa, tidak berbuat dosa, tidak berdusta, hidup benar. Nah, kalau dilanjutkan sampai satu waktu benar seperti Yesus benar. Ini artinya tidak dapat berbuat dosa. Seperti Yesus tidak bisa berbuat dosa. Nah, itu benar seperti Yesus benar. Ya, tidak dapat berbuat dosa. Sudah tidak bisa berbuat dosa. Nah, itu ya, tidak berbuat dosa. Dosa A pertama tidak berbuat dosa, tidak berdosa. Dosa A, dosa B, dosa C, terus sampai dosa Z. Sudah tidak berbuat lagi. Benar seperti Yesus benar. Benar seperti Yesus benar. Ya. Nah, itu hidup surgawi. Benar seperti Yesus benar. Tidak dapat berbuat dosa. Tidak dapat berbuat dosa. Tadi tidak berbuat dosa. Artinya dosa A sudah selesai, dosa B sudah selesai. Nah, sampai Z tidak dapat berbuat dosa. Hasilnya mendapatkan kuasa bilur Tuhan. Kuasa bilur Tuhan. Ya, oleh bilurnya kamu telah sembuh. Kuasa bilur menyembuhkan secara jasmani dan rohani. Kuasa bilur menyembuhkan secara jasmani. Penyakit-penyakit jasmani termasuk ekonomi, ya, studi, nah itu kuasa bilur. Kalau kita kembali pada kebenaran ada kuasa bilur. Juga penyakit rohani, sakit hati terutama, ya, sakit hati. Nah, itu kembali pada kebenaran akan dihapus oleh Tuhan. Ya, akan dihapus oleh Tuhan semuanya. Nah, kita dihiburkan, dihapus oleh Tuhan. Semoga kita jangan putus asa, kaum muda ya, jangan kecewa, putus asa, dengan disakiti dan lain-lain. Nah, seperti Yesus juga disakiti, diludai, dia ya. Nah, mari kita mencontoh teladan Yesus. Kuasa darah Yesus, bilur Yesus sanggup menyembuhkan sakit hati, luka di hati, kesedihan di hati, supaya kita bisa kembali mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, semoga kita bisa, jangan putus asa ya, jangan kecewa dan lain-lain. Nah, seperti yang kesaksian itu akibat fatal betul. Ya, makanya jangan main-main ya. Nah, tapi yang sudah mengalami itu, wah saya disakiti, dah pandang Yesus lah, pandang Yesus, jangan kecewa, putus asa. Tuhan akan bela kita, Tuhan akan membela. Ya, semoga kita. Yang kedua, teladan yang kedua, Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Yohanes 13 sampai 15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, suatu teladan, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada. Teladan pembasuhan kaki, teladan membasuh kaki.
tadi teladan jejak. Ya, itu baptisan air hidup. Nah, yang belum baptisan berdoa ya supaya bisa masuk. Yang sudah masuk baptisan, ayolah, jangan berbuat dosa, jangan berdusta. Hasilnya jangan berdusta. Ya, jangan berbuat dosa, jangan berdusta. Nah, itu ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, sekarang lanjut teladan pembasuhan kaki. Ini penyucian. Teladan pembasuhan kaki, penyucian dari benar suci, meningkat. Ya, tadi hidup benar, sekarang suci, penyucian. Nah, dengan apa kita disucikan? Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Ya, Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih, suci, karena firman yang telah kukatakan kepada. Kamu memang sudah bersih, suci, karena firman Allah yang kukatakan kepada. Firman yang dikatakan Yesus itu ada. Jadi kita disucikan oleh firman yang dikatakan Yesus, firman yang dibukakan rahasianya, diwahyukan. Firman yang diwahyukan oleh Yesus dibukakan rahasia, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Nah, ini. Itulah firman pengajaran. Dulu pelajaran fisika, rumus, terangkan rumus. Sekarang kalau ayat terangkan pelajaran, pengajaran. Nah, ini firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, itu yang bisa membersihkan, menyucikan kita. Dari kaki, nah, pembasuhan kaki, ini firman pengajaran. Kita dibersihkan, terutama dari kaki yang kotor. Tadi pembasuhan kaki, di firman pengajaran yang benar, firman yang kukatakan kepadamu, Yesus katakan, firman pengajaran benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua, menyucikan kita, terutama penyucian kaki kotor, penyucian kaki kotor, seperti Yudas Iskariot. Nah, itu tadi itu Yohanes 13 itu tentang Yudas Iskariot. Ya, kamu memang bersih, cuma satu yang tidak bersih. Itu Yudas Iskariot di ayat 10, 11 itu. Yudas Iskariot, kaki kotor. Nah, itu. Kemudian ayat 13 sampai 15 tadi Yesus beri teladan pembasuhan kaki sebab ada kaki Yudas yang kotor. Nah, ini hati-hati. Pelayan Tuhan loh, Yudas itu makanya tadi hati-hati mulai dari ya didoakan. Jangan sampai kaki kotor kita melayani. Berarti cuma tampil, cuma pamrih. Wah, hebat. Padahal kaki kotor. Jangan sampai ya. Tuhan tolong kita semua. Itu ya, penyucian kaki kotor. Apa itu? Dalam Amsal pasal 4. Amsal pasal 4 itu kaki kotor, ya. Penyucian kaki kotor. Amsal pasal 4 ayat yang ke 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah, ini kaki kotor. Nah, kaki kotor, ya, melangkah pada kejahatan. Nah, itu penyucian kaki kotor. Kaki kotor itu melangkah pada kejahatan. Akar kejahatan adalah cinta uang. Nah, ini Yudas Iskariot. Nah, ya, nah, kaki kotor melangkah kepada kejahatan, cinta uang. Itu satu, terikat akan uang, akar segala kejahatan, sehingga menjadi kikir dan serakah. Nah, kikir tidak bisa memberi, kikir tidak bisa memberi, kita tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang butuh tidak bisa memberi, kikir. Itu ya, kikir nanti diukur oleh Tuhan juga. Nah, kekikiran itu diukur, kalau sudah pas dihukum. Jangan kikir ya, kaum muda. Nah, kikir. Kemudian juga kikir itu uang bisa, ini cinta uang, waktu juga. Kalau untuk Tuhan, waduh, mau ini aja, wah susah. Kalau untuk yang lain, wah kita ini egois gitu. Itu kikir juga. Hati-hati ya. Waktu untuk ibadah, untuk latihan, nah kalau untuk Tuhan kita hitung sungguh. Tapi kalau untuk yang lain, untuk kepentingan diri sendiri, wah kita obral.
Nah, ini juga seringkali kekikiran, kikir. Serakah, mencuri, ya, mencuri. Nah, itu hati-hati. Ya, dosa mencuri ini hati-hati. Yudas Iskariot melekat, betul-betul. Mencuri ini kalau enggak kemurahan Tuhan, Yudas yang sudah rasul habis, tetap. Ya, nah, hati-hati, ya, hati-hati. Kaum muda jangan sampai mencuri. Ya, itu. Ya. Mencuri milik Tuhan, perpuluhan, persembahan khusus, tapi juga mencuri milik orang lain. Hati-hati. Ya, semoga kita yang dipercaya dalam pekerjaan dan lain, hati-hati betul. Hati-hati betul. Ya, hati-hati betul. Nah, ini. Nah, semoga kita bisa mengerti. Saya ajarkan anak saya hati-hati. Ya, saya banyak ponakan-ponakan hati-hati. Kalau soal mencuri ini sudah tidak ada dusta dan mencuri itu sudah tidak ada ampun. Ya, tidak ada ampun. Dusta dan mencuri tidak ada ampun. Nah, betul. Karena setan itu. Setan itu ya. Nah, tidak ada ampun. Betul. Nah, saya selalu titip pesan ya kepada kaum muda juga semua jangan sampai. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, semoga kita bisa mengerti. Betul-betul saya urus, kalau mencuri itu saya urus, dusta, mencuri saya urus. Nah, saya panggil begini. Nah, sampai ngaku mencuri atau enggak. Itu diurus, betul-betul. Ini dosanya Yudas, pelayan Tuhan. Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Hanya butuh pedang. Itu pun kalau bisa. Kalau kemurahan Tuhan, Yudas gak bisa. Sudah terakhir siapa mencelupkan roti bersama aku? Dia. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak main-main. Kerja di mana saudara, jangan main-main. Uang kecil, uang besar, jangan sampai. Jangan sampai. Ya. Nah, Tuhan tolong. Yang ada di pastori, belanja dan jangan sampai. Pernah terjadi itu. Ya. Uang belanja di, waduh. Nasibnya ada karuan, mati semua. Bukan cuma mati rohani, mati tubuh. Tidak main-main. Dosa pencurian itu tidak main-main. Hati-hati betul. Ya, saya diingatkan Tuhan, hati-hati. Tuhan tolong kita semua. Nah ini, ya, kaki yang kotor mengarah kepada, melangkah kepada kejahatan. Kikir serakah. Tuh, hati-hati. Kemudian Amsal 5 sampai 9. Amsal 5 sampai 9. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu kayak anak-anak, dengarkanlah aku, jangan kamu menyimpang dari perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Janganlah engkau menyerahkan, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Ini tentang perempuan Babel, pelacur, maaf. Tentang hati-hati, ya, jangan sampai kita merasa kuat, ya, jangan sampai. Jadi ini langkah kaki kotor melangkah dalam kenajisan. Nah, pelacur melangkah dalam kenajisan. Ya, itu judulnya nasihat mengenai perjinahan. Nah, itu perjinahan. Hati-hati juga kaum muda. Ya, hati-hati. Sungguh-sungguh harus hati-hati. Nah, ini jadi betul-betul ya, kenajisan. Ini pelacur Babel, yaitu dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba termasuk itu kaki yang kotor. Bayangkan main musik, merokok dan lain sebagainya. Kalau ditanya ndak ngaku, wah tambah lagi dusta. Wah ini berat sekali, satu berat sekali. Nah, itu nggak tahu nasibnya. Nah, itu saja. Tuhan tolong. Mungkin main musik, mungkin mungkin pemimpin pujian, ini apa saja. Mau sampai yang berkhotbah juga harus hati-hati. Kita saja harus hati-hati. Ini dosa makan minum, kawin, mengawinkan. Nah, sebagai contoh Hofni dan Pinehas. 1 Samuel itu pasal 2
ayat 22 ya. Coba 1 Samuel 2:22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Jahat dia, mengambil milik Tuhan. Persembahan untuk Tuhan diambil, jahat. Nah, kalau jahat nanti najis. Makanya hati-hati. Masalah akar kejahatan, masalah uang, dusta, hati-hati. Jahat pasti najis. Kalau jahat pasti najis. Nah, dilakukan terhadap semua orang dan membawa mereka tidur. Nah ini tadi membaca ini biasanya ya tidur dengan perempuan, tapi ditekankan perempuan. Nah itu banyak perempuan. Nah ini hati-hati. Perempuan banyak perempuan, makanya jangan main-main. Ini kawin mengawinkan, bebas dengan perempuan. Ya, cikal bakalnya waktu pacaran, perkenalan jangan banyak perempuan. Ya, nah, sungguh-sungguh ini jika akarnya di sini, Ya, Tuhan tolong, apalagi pelayan Tuhan, hati-hati, ya, hati-hati betul. Ini di sini cikal bakal perempuan. Kawin baik, tapi kawin mengawinkan, itu yang hancur. Ya, itu hati-hati. Juga perempuan. Ya lumrah. Kalau sudah panggilan Tuhan, dewasa, untuk yang laki cari perempuan. Tapi jangan perempuan. Laki-laki banyak, jangan. Berdoa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoa yang sungguh-sungguh. Ya di mana berada, Surabaya, Medan, Jakarta, perhatikan. Baik-baik. Sungguh perhatikan baik-baik. Cikal bakalnya di situ. Nah, ini semoga kita mengerti. Tuhan tolong kita semua. Jadi disucikan dari perempuan. Hati-hati, cikal bakalnya di situ ya. Pergaulan bebas dan lain-lain, hati-hati. Berganti-ganti, itu akarnya di situ. Ya, Tuhan tolong kita semua. Ini yang kedua. Jadi hati-hati, jahat, najis. Nah, satu lagi, tambah satu. Roma 3 15-18, Roma 3 15-18. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Nah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut pada Allah tidak ada pada orang itu. Nah ini tadi ulangi lagi 15. Ya. Kaki mereka cepat menumpahkan darah. Kaki yang cepat menumpahkan darah. Kaki yang cepat menumpahkan. Hati-hati, ya. Ini jadi kejahatan uang, cintakan uang terutama, kenajisan perempuan, laki-laki, hati-hati. Banyak kali kita ini alasan dibuat-buat, gampang aja sana, putus sana, alasannya dibuat-buat. Itu yang bahaya sekali, sangat berbahaya. Itu ya, Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong, harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu ya, saya sebagai seorang gembala cuma ikut sedih, ya, cuma ikut keluh kesah. Aduh, ya, sedih, keluh kesah. Kalau kaum muda begitu, dari dulu, dari awal saya di sini, ya, selalu saya nasihatkan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Jadi harus serius. Ya, soalnya banyak ngomong kemarin, ya Bapak saya tidak usah ngomong, ketemu masalah ini, aduh. Saya dalam hati ya bukan jemaat tapi masalah dalam hati, loh kok begitu? Jadi itu ya, masih untung dia setia. Kalau biar hebat tapi dia ditinggal nanti bagaimana? Nah, itu banyak kali alasan-alasan yang tidak masuk akal. Hati-hati itu ya. Nah, Tuhan tolong sampai nanti kalau digabung jahat najis akan menjadi menumpahkan darah. Menghakimi, menumpahkan darah, menghakimi orang lain. Hanya bisa menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain. Tidak ada jalan damai, tidak ada jalan damai. Hanya salahkan orang. Terus seperti Yudas sampai terakhir mau jebol perutnya masih salahkan orang. Bukan aku ya Tuhan. Masih salahkan orang. Itulah kalau isi kakinya itu jahat, kakinya najis,
Akhirnya hanya menumpahkan darah. Nah, kalau Yudas menjual Yesus sampai tertumpah darah di kayu salib, Yudas Iskariot. Nah, kalau kita sekarang menumpahkan darah hanya menghakimi, bisa menyalahkan orang lain terus. Ya, hanya menyalahkan orang lain terus. Bahkan menyalahkan Tuhan. Bahkan menyalahkan, tidak pernah berdamai. Nah, padahal jalan dari Tuhan itulah berdamai. Nanti di ayat selanjutnya raja mau berperang, tanya dulu perdamaian, kalau bisa damai, damai. Ini yang sering kita tidak mau. Nah, itu tidak mau berdamai. Hanya saling menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama, tidak mau berdamai. Ini kaki menumpahkan darah. Nah, tapi biarlah sebaliknya dalam 1 Petrus 1:22. Nah, kalau kita disucikan saling mengasihi. Bukan saling menyalahkan, tapi saling mengasihi. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih. Kalau disucikan, mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jadi kalau suci, saling mengasihi, saling berdamai. Tidak ada saling menyalahkan, saling memvonis, tidak ada. Itu suci. Saling mengasihi. Satu dengan lain, saling berdamai. Satu dengan, bukan saling menyakiti, saling bukan. Saling berdamai satu dengan. Ayo, di antara kur kaum muda, di antara musik, ayolah. Nah, supaya suasana damai, enak. Suasana itu ya saling berdamai. Siapa yang tidak ada salah? Siapa yang tidak ada salah, angkat tangan, saya doakan ya, biar diangkat sama Tuhan sudah langsung. Tidak ada dosa, semua ada dosa. Ya saling berdamai, saling berdamai. Ya Tuhan tolong kita semua. Sebab ini berurutan. Kaki kotor ini seperti Yudas. Ada kejahatan, ada kenajisan, akhirnya menumpahkan darah. Bukan aku. Nah, dusta menuduh orang. Kalau sudah dusta menuduh orang, bukan aku. Berarti nah ini 11. Ini Tuhan. Ya jangan-jangan bohong Tuhan itu. Firman itu bohong. Tidak ada itu. Nah, begitu. Menumpahkan darah kaki. Ini yang harus disucikan. Kaki Yudas yang kotor harus disucikan. Ya, semoga Tuhan tolong kalau sudah disucikan kita bisa saling mengasihi dengan tulus ikhlas. Ya, bukan saling menyakiti, saling mengasihi, saling membasuh. Nah, tadi membasuh kaki. Nah, ini jadi teladan kita. Saling membasuh. Saling membasuh. Ya, semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong kita yang sudah suami istri, ini juga banyak yang sudah suami istri, perhatikan, bukan saling menyalahkan, ya hancur semua. Saling membasuh. Kalau memang hidup kita suci, saling mengasihi, saling berdamai, saling membasuh kaki. Tapi kalau tidak suci, ya gampang, salah, dan lain sebagainya. Itu suci. Baru pasti saling mengasihi, saling membasuh kaki, saling membasuh kaki. Ya, semoga kita hasilnya. Mari saling membasuh kaki, dosa-dosa diselesaikan, itu maksudnya. Kekotoran-kekotoran diselesaikan dengan damai. Kekotoran diselesaikan dengan damai. Sesama teman, mungkin laki dengan laki juga ada masalah, ada ini. Nah, waktu apa itu? Kebaktian doa penyembahan ya, doa semalam itu. Saya menghadapi langsung. Saya panggil dua-dua, ayo coba jujur ngomong. Begini. Satu teman ini begini, yang ini begini, ayo kamu begini. Ini yang salah, ayo sudah selesai. Jangan cuma waduh satu orang hanya. Nah, itu enggak selesai, malah saling menghakimi. Tapi dua-dua selesai. Beres. Ya, Tuhan tolong, ayo sesama teman di gereja di mana, ayo biarlah kita saling membasuh kaki hari-hari.
Supaya banyak ini masih kehidupan-kehidupan yang butuh mercusuar. Banyak, jangan egois. Jangan kita di dalam sendiri saling berantem, saling ini. Dalam nikah saling berantem, saling tendang, jangan. Di dalam penggembalaan saling tendang. Bagaimana kita merambah yang di luar? Mau menjadi mercusuar. Ayo jadi mercusuar. Mulai di dalam dulu, dalam nikah, dalam penggembalaan, yuk saling mengampuni. Bereskan semua. Semoga kita bisa mengerti. Roma 13 ayat 8 hasilnya. Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum. Jangan berhutang apa. Nah, semua sudah. Hutang dosa dibereskan. Hutang dosa dibereskan, maka hutang jasmani, masalah jasmani juga dibereskan. Hutang dosa dibereskan, yang rohani, maka yang jasmani juga dibereskan. Hutang jasmani juga dibereskan. Semua masalah-masalah juga dibereskan oleh Tuhan. Sampai satu waktu kita suci seperti Yesus suci. Suci seperti Yesus suci. Semoga kita mengerti. Nah inilah, jadi mercusuar kita. Teladan Yesus, kita meneladani Yesus menjadi teladan benar. Kita benar, tidak ada dusta, tidak berbuat dosa, hidup benar. Sebenarnya ditambah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, malah membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu kematian kebangkitan. Terus ketika dicaci maki, dia tidak mencaci maki, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas dengan kebaikan. Jangan dibalik, membalas kebaikan dengan kejahatan, jangan. Itu setan. Ya, Tuhan tolong kita. Kemudian teladan pembasuhan kaki, penyucian. Saling membasuh, saling mengasihi, saling membasuh kaki. Nah, hari-hari ini sampai suci seperti Yesus. Terakhir, ketiga, Kejadian 1:26. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Kalau terjemahan lama teladan. Coba terjemahan lama, teladan. Nah ini teladan kemuliaan, kesempurnaan. Maka firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia atas peta dan atas teladan kita. Kita itu Allah Tritunggal. Jadi ini teladan kemuliaan atau kesempurnaan. Teladan kemuliaan atau kesempurnaan. Teladan kemuliaan atau kesempurnaan. Ya, semoga kita mengerti. Bagaimana ini? Allah berfirman, marilah kita menjadikan, ini penciptaan. Jadi pada mulanya Tuhan menciptakan manusia yang sempurna sama mulia dengan dia. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia yang sempurna sama mulia dengan dia. Sama mulia dengan dia. Itu, tetapi sayang. Dan ditempatkan di Taman Eden. Sudah sempurna sama mulia ditempatkan di Taman Eden. Bahagia. Tapi sayang ular mengganggu. Dosa. Tapi sayang manusia berbuat dosa, telanjang, tetapi masih malu. Telanjang dan malu. Ini saja, telanjang dan malu. Lalu membuat cawat dari daun pohon ara, itu salahnya. Telanjang malu tapi membuat cawat dari daun ara, menutupi ketelanjangan dengan kebenaran sendiri, tidak bisa. Tidak bisa, tetap telanjang. Akhirnya diusir ke dunia. Diusir ke dunia, terkutuk, dunia yang dikutuk. Di dalam dunia manusia lebih berbuat dosa, bukan bertobat. Manusia lebih berbuat dosa sampai telanjang dan tidak tahu malu. Telanjang dan tidak tahu malu. Seperti binatang. Anjing dan babi, maaf ya, itu bangsa kafir. Telanjang dan tidak tahu malu seperti anjing dan babi. Anjing lidah,
dusta lah, dan seterusnya. Nah, babi mandi balik ke kubangan. Perbuatan-perbuatan dosa sampai puncak dosa tadi, dosa makan, minum, kawin, semua. Nah, ini manusia keadaannya. Lebih parah lagi, terus berbuat dosa sampai menjadi sama dengan setan. Sama dengan setan. Seperti contohnya Petrus, hamba Tuhan yang hebat. Makanya hati-hati. Yudas, hamba Tuhan yang hebat, bisa kakinya kotor. Hofni Pinehas hebat. Kamu dari suku Lewi hebat. Tapi kakinya kotor. Nah, kita hati-hati. Petrus juga hebat. Nah, ini suatu. Tapi sampai bisa sama dengan setan. Dalam Matius 16 21 sampai 23. 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, kata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nyala iblis. Nah, Petrus menjadi sama dengan setan karena menolak salib. Karena menolak jejaknya Yesus, menolak salib, menolak teladan jejak. Maka dia menolak teladan lain. Teladan penyucian tidak ada, teladan kemuliaan tidak ada, sempurna tidak ada. Seperti setan. Kalau tidak sempurna seperti Yesus, ya jahat najis seperti setan. Seperti iblis. Nah, sampai di situ kemerosotan manusia. Ya, nah, Tuhan tolong yang hanya menunggu kebinasaan selamanya. Di luar salib hanya kebinasaan. Nah, di luar salib hanya ada iblis dan kebinasaan. Harus ada salib. Nah, ini ya. Nah, jalan keluarnya gimana? Salib. Yaitu masuk pintu sempit, pintu kandang penggembalaan. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, 3 kali Tuhan bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Ayat 17 langsung, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepada, gembalakanlah domba-domba. Gembalakanlah domba. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong semuanya. Ini 3 kali Tuhan berkata, berarti ini kandang penggembalaan. Nah, jalan keluarnya kita harus tergembala dengan benar baik. Yaitu masuk kandang penggembalaan lewat pintu sempit. Salib sakit bagi daging. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok itu sakit bagi daging. Masuk pintu sempit sakit bagi daging. Nah, ini Petrus tidak mau dulu. Sekarang dia mau. Masuk kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Kebaktian umum hari Minggu, termasuk kaum muda, kebaktian pendalaman Alkitab, dan kebaktian doa penyembahan. Nah, itu ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ya, semoga kita itu kandang. Nah, kemudian taat dengar-dengaran pada suara gembala. Hanya mendengar dan dengar-dengaran pada suara gembala, firman penggembalaan. Nah, itu 18-19. Sekarang 18. Aku berkata bahwa sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata pada Petrus, ikutlah aku. Ikutlah aku. Nah, ini mengulurkan tangan. Jadi kalau kita sudah tergembala, masuk kandang,
hanya mendengar dan dengar-dengaran pada suara gembala, maka kita bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Mengulurkan tangan, sekalipun orang lain akan mengikat engkau, membawa ke tempat yang tidak kau kendaki. Mengulurkan tangan kepada Tuhan itu sama dengan taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Yang dia tidak kendaki ke situ dibawa. Kalau daging bersuara, oh enggak mau aku. Bukan ke sini, aku ke sana. Aku mau ke sana kok, diajak ke sana. Nah, tapi ini sudah taat sampai tirai terobek. Nah, kandang penggembalaan itu ruangan suci. Nah, kalau ditekuni di sana, kita taat pada firman, penggembalaan kita disucikan terus dan lain sampai tirai terobek. Kita hanya mengulurkan tangan pada taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Sama dengan menyembah kepada Tuhan, hanya menyembah kepada Tuhan. Tahun penyembahan, banyak menyembah kepada Tuhan. Ya, ayo sungguh-sungguh saling membasuh kaki. Nomor 1, ikuti jejak, tidak berdosa, tidak ada dusta, hidup benar semua. Ya, kuasa bilur menyembuhkan kita. Yang kedua, saling membasuh, jangan saling bermusuhan, saling ini jangan tuh. Dalam rumah tangga, ya, anak orang tua, kakak adik, suami istri, jangan. Saling membasuh, berdamai. Dalam gereja berdamai, indah kaum muda. Indah sekali. Aku berdamai dan seterusnya. Saling mengasihi satu, jangan saling menyakiti, saling mengasihi semua. Nah, Tuhan tolong saling membantu, saling mengasihi semuanya. Nah, Tuhan tolong semua Tuhan bereskan. Dan yang ketiga, ayo kita masuk teladan kemuliaan, masuk penggembalaan semua. Nah, setia dalam kandang, dengar-dengaranlah pada suara gembala. Sampai kita bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Ulurkan tangan. Sampai daging tak bersuara, Petrus sampai rela mati karena Yesus. Mengulurkan tangan sampai itu, dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bahwa Petrus akan mati dan memuliakan. Mengulurkan tangan. Ya, taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Banyak menyembah Tuhan hari-hari ini. Ya, maka Tuhan mengulurkan tangan. Ini Petrus tulis pengalamannya. 1 Petrus 5 ayat terakhir. Ayat 5 sampai 6. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Demikian juga kamu kayak orang muda, tunduklah kepada orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, kita ulurkan tangan kepada Tuhan, ya, taat dengar-dengaran sampai daging, menyembah Tuhan, menyerahkan semua kelemahan kekurangan kita, menyerahkan semua kepada Tuhan, maka Tuhan mengulurkan tangan kasihnya, tangan belas kasihnya kepada kita semua untuk meninggikan kita pada waktunya, meninggikan kita pada waktunya. Nah, ini pegang kaum muda, ya, buat kerja silakan, ya, tapi jangan sampai mencuri dan lain-lain. Sudah apa adanya, sudah usaha ya sudah. Nah, tinggal nanti, ini usaha saya, usaha yang sungguh-sungguh, sekolah usaha yang sungguh-sungguh, semua. Nah, kalau masih ada kekurangan, ya tinggal tangan Tuhan. Mau apa lagi? Mau nyuri? Banyak yang begitu kaum muda. Wah, supaya kelihatan elegan, supaya ini menyuri. Supaya kelihatan hebat, korupsi. Banyak loh, jatuh itu. Baru kerja jatuh. Makanya saya ajari kau, tidak usah bingung. Tenang aja, yang penting sungguh-sungguh kerja. Nah, sudah, tapi ikuti teladan Tuhan. Jadilah mercusuar, menara di tepi laut. Nah, di situ nanti akhirnya tangan Tuhan yang bekerja, amin. Nah, itu. Kalau kita jadi mercusuar, kalau kita mencuri, korupsi, ya, di perusahaan ingin mobil langsung korupsi, wah, gelap betul-betul di tangan setan. Petrus saja bisa di tangan setan menjadi sama dengan saya, apalagi kita. Sudah mercusuar aja. Yang penting kerja sungguh-sungguh, jangan main-main. Sekolah sungguh-sungguh. Waduh, hasilnya kok cuma sekian Tuhan. Ah, ayo ditambah mercusuar. Jadi teladan, meneladani Tuhan,
sehingga jadi teladan. Teladan jejak, hidup benar. Jangan berdusta, jangan berbuat dosa, hidup benar. Teladan membasuh kaki, penyucian, sampai saling mengasihi, jangan saling menyakiti dan lain. Jangan sombong. Kalau orang menyakiti orang sombong. Dia kaum muda menyakiti orang tua, menyakiti, sombong sekali. Jangan sampai. Belum bisa apa-apa sudah menyakiti orang. Sombong. Itu saja. Lebih baik saling berdamai, saling disucikan, saling mengasihi. Di mana saja. Itu mercusuar. Sampai teladan. Kemuliaan. Ayo tergembala hari-hari ini. Hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan hari-hari. Biar Tuhan ulurkan tangan. Meninggikan kita pada waktunya. Artinya, meninggikan pada waktunya, meninggikan kita, mengangkat kita dari kejatuhan. Tangan belas kasih Tuhan mengangkat kita dari kejatuhan. Mungkin sudah ada yang jatuh dalam dosa, puncak dosa diangkat, ayo hidup benar lagi. Kembali hidup benar, hidup suci, kembali. Mengangkat kita dari kegagalan di bawah. Masih di bawah kita. Ayo. Kalau masih merasa di bawah, wah gagal, belum bisa apa-apa. Ayo, sungguh-sungguh kerja, sungguh-sungguh kerja, sungguh-sungguh kuliah, sekolah, yang masih sekolah, sungguh-sungguh. Tapi ditambah mercusuar, bangun menara. Itu kita ikut Yesus, bangun menara, keteladanan. Makanya Rasul Paulus berani, jangan orang merendahkan kamu karena kamu masih muda. Jadi teladan, mercusuar. Jangan-jangan orang tua di rumah meneladan kita. Oh gitu ya, anakku bisa ini. Meneladan kita. Di gereja, yang tua-tua yang ini ya, kaum muda ini. Meneladan kita di segala hal, di dalam segala hal. Mercusuar. Jangan sampai jadi ejaan, membangun tapi tidak selesai. Waduh, dia itu sok begini, sok khotbah, tapi dia sendiri begini. Itu. Jangan sampai. Mercusuar, jadi teladan. Kita jadi teladan. Wah, nanti tangan Tuhan, sampai kita ulurkan tangan. Tangan Tuhan yang akan mengangkat kita. Amin. Tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi. Tangan Tuhan mengangkat kita. Tidak bisa diprediksi oleh apapun. Hanya orang, kok bisa? Kok bisa dia? Jangankan orang, dia sendiri kok bisa? Dia sendiri kok bisa? Jangan batasi kuasa Tuhan. Kejatuhan, Tuhan angkat. Kegagalan, jadi berhasil dan indah. Kemerosotan sekarang ini, merosot nilai, merosot pekerjaan, Tuhan pulihkan, bahkan Tuhan tingkatkan. Ada kemerosotan, Tuhan pulihkan, Tuhan tingkatkan. Maka ini diangkat oleh Tuhan. Diangkat oleh Tuhan, kita disucikan untuk dipakai oleh Tuhan. Disucikan, diubahkan untuk dipakai oleh Tuhan. Dari mana mercusuar itu? Mercusuar itu yang dibutuhkan terang. Betul ya? Bukan menara tingginya. Biarpun dia di tepi laut menara tinggi sekali. Tapi kalau tidak ada lampunya, kapal mau lihat apanya? Apalagi malam gelap. Ngerti ya? Nah, yang dibutuhkan terang-terangan. Kita disucikan, diubahkan untuk menjadi mercusuar, untuk dipakai oleh Tuhan. Yaitu mulai dari jujur, terang-terangan. Jujur, terang-terangan. Jangan sembunyi-sembunyi. Jujur, terang-terangan. Itu bagaikan lampunya mercusuar. Itu yang akan menuntun kapal lain. Masih banyak kaum muda lain ya, tanggung jawab kita. Masih banyak, kita akan dipakai oleh Tuhan semua. Memenangkan banyak kaum muda. Ya, itu. Ya, dulu kalau ya saya orang desa, saya sudah bilang ke istri saya, kalau orang desa lain, orang desa datang di gereja di kota, wah dia akan ajak teman-teman, ajak semua. Itu orang desa. Dia ajak, berusaha ngajak orang, ayo datang. Kalau orang kota acuh biasanya. Acuh atau acuh tak acuh, gimana itu? Teman sebangku aja dia acuh. Biasa, jangan begitu, mercusuar.
Asal kita ada kejujuran, terang, kita dipakai. Sekali ngomong orang percaya. Nah, kita dipakai menjadi saksi Tuhan. Dipakai dalam gerakan hujan air. Sampai kalau Tuhan datang, kita diubahkan sempurna, sama mulia, sama terang dengan Tuhan, terang dunia, sama terang dengan Tuhan. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Semoga kita bisa mengerti. Ayo apapun keadaan kita, ayo yang sungguh-sungguh, kerja sungguh, kuliah, sekolah yang sungguh. Selebihnya apa Bangun mercusuar. Bangun mercusuar. Kita ada kebenaran, kita ada saling mengasihi, suci, saling mengasihi, bukan menyakiti, saling berdamai. Dan kita ada ketaatan yang sungguh-sungguh. Ulurkan tangan sama Tuhan, penyerahan yang sungguh-sungguh. Apa kelemahan, kekurangan, tidak bisa, serahkan pada waktunya. Semua itu pada waktunya ya. Berhasil indah pada waktunya. Jatuh diangkat hidup benar suci pada waktunya. Pada waktunya semua pada waktu. Tinggal menunggu waktu Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nomor 10. Nomor 10. Masih banyak pencobaan, masih ada di bawah roda, jangan putus asa. Ayo banyak periksa diri, keteladanan Tuhan. Mari sampai kita bisa menyerah kepada Dia. Ada waktu di hidup. Haleluya. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak. Jalan Tuhan, jalan Tuhan bukan jalan. Jangan bimbang ataupun ragu, percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktu. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Dengan tundukkan kepala. Haleluya. Membangun mercusuar itu yang terpenting hari ini. Yang jasmani harus usaha sungguh-sungguh. Tapi lebih dari itu membangun mercusuar. Menara di tepi laut. Laut yang bergelora. Jangan kita tenggelam, malah kita bisa menolong orang lain. Terus. Haleluya. Haleluya. Lagi. Tutup mata. Mungkin ada satu orang saja mau maju, tapi jangan ikut-ikut. Jangan pamer. Yang sungguh-sungguh mau maju. Tapi jangan gengsi juga. Kalau butuh maju. Ayo, satu orang tidak apa-apa. Ya, semoga kita yang di atas boleh ya, turun semuanya. Ayo, ada kesempatan dari Tuhan. Kesempatan dari Haleluya.
Sudah usaha semua silahkan. Tapi kalau tidak ada mercusuar, gelap. Gelap semua. Hancur semua. Tenggelam kapal itu. Ayo bangun keteladanan hari-hari. Yang di tempat boleh duduk, boleh berlutut, terserah. Ayo ikuti teladan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Ancaman bagi pelayan Tuhan. Hofni Pinehas terancam. Petrus terancam. Yudas terancam. Siapa kita? Kita kafir, bukan siapa-siapa, bukan apa. Oh, haleluya. 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 Biarlah wasa. Oh, haleluya. Haleluya. Yang mungkin merasa sakit hati, merasa dikhianati seperti Yudas mengkhianati Yesus. Ayo serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang bela kita. Tuhan yang tolong kita semua. Haleluya. Serahkan semua. Oh, haleluya. Biarlah wasa. Biarlah wasa. Oh, haleluya. 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 Kami hanya menyembah. Kami hanya menyembah-Mu. Oh, biarlah wasa. Biarlah wasa. Haleluya. Tuhan tolong hamba. Tuhan tolong kami. Oh, biarlah wasa. Biarlah wasa. Biarlah wasa. Oh, kami menyembah. Kami menyembah. Kami menyembah. Oh, haleluya. Biarlah wasa. Biarlah wasa. Biarlah wasa. Engkau sanggup mengangkat kami tepat waktunya. Oh, semua indah pada waktu. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Biarlah wasa. Biarlah wasa. Biarlah wasa. Haleluya. 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 Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. Oh, haleluya. Biarlah wasa, biarlah wasa. Biarlah wasa, biarlah wasa. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ngomong sama Tuhan. Haleluya. Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita masing-masing. Haleluya. Oh, haleluya. Biarlah wasa. Biarlah wasa. Biarlah wasa. Biarlah wasa. Biarlah wasa. Engkau pembela kami Tuhan. Engkau yang bisa mengangkat kami Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Engkau tolong kami sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Ayo kita serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Tinggal sabar menunggu waktu Tuhan. Sabar menunggu waktu. Haleluya. Jangan putus asa, jangan tinggalkan pelayanan. Haleluya. Dimanapun kau muda berada. Haleluya. Sabar menunggu waktu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Angkat kami. Engkau bisa meninggikan kami Tuhan. Oh, hanya Engkau, tidak ada yang lain. Sampai ditinggikan di awan-awan permai. Bahkan sampai di tahta surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih. Turunkan tangan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih untuk pelajaran menara Tuhan. Engkau tolong kami bisa berjaga-jaga Tuhan hari-hari ini. Kami bisa diikut sertakan dalam pembangunan tubuh Kristus. Kami bisa membangun mercusuar Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidup kami tidak akan pernah tenggelam Tuhan. Tapi akan terangkat selama-lamanya. Bahkan bisa menjadi berkat bagi yang lain. Bisa menolong yang lain Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Gembalakan kaum muda.
Baik di sini WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta. Dalam negeri, luar negeri semua, beri kesempatan kerinduan kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa uluran tangan Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Membimbing kami hidup benar suci, mengangkat kami berhasil indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksimu Tuhan, membawa kaum muda yang baru datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Pergumulan kaum muda tolong, yang sudah bekerja berkati, buka jalan, beri kejujuran Tuhan. Oh, kami percaya ada mercusuar yang terang, Tuhan akan menolong semuanya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih yang sudah merosot dan lain, angkat semua, tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Yang mencari pekerjaan juga tolong, ada mercusuar, ada terang dari Tuhan. Menembusi kegelapan, tidak ada yang mustahil Tuhan, tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya yang sekolah kuliah berikan hikmat, akal budi dari surga. Naik kelas baik, lulus baik semua skripsi dan lain, tolong ada mercusuar, ada kuasa Tuhan menolong kami semua. Terima kasih, mujizat selalu terjadi dalam hidup kami, baik yang tua yang muda semua, Tuhan tolong kami. Terima kasih, syukur hanya kepada. Berikan pergaulan yang baik, perjodohan yang terbaik, yang satu dalam pengajaran benar. Ada buah-buah pengajar benar sesuai kehendak-Mu, bukan kehendak kami Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih beri ketabahan kaum muda, tidak tergoda apapun. Beri ketaatan, kesetiaan Tuhan. Oh haleluya, dan tanggung jawab Tuhan, tolong semuanya. Terima kasih supaya mereka bahagia dalam nikah, rumah tangga yang bahagia dalam Tuhan, yang mencapai kesempurnaan. Tuhan yang atur semuanya. Terima kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Oh, kami belum bisa balas apa-apa. Balaskan berkat kepada mereka semua. Berkati, buka jalan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang Tuhan juga terutama selamatkan mereka semua. Kami bisa menjadi mercusuar bagi yang belum percaya Tuhan. Tuhan tolong kira. Bukan mengikuti mereka, tapi mereka yang mengikuti Tuhan lewat teladan kami Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami teringat gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan tolong semuanya. Terutama pakai dalam pengajaran benar, tambahkan bilangan jiwa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Nyanyi, kemudian korban. Untuk pekerjaan kaum muda. Ya baik, Tuhan memberkati. Siapa tahu ada retreat nanti ya. Tuhan memberkati semua. Mari nomor 2. Jalanmu tak terselat. Segera. Mari. Haleluya. Jalanmu tak terselat. Jalanmu tak terselat. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Ciptaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Kebaktian kita besok pagi jam 6.40, kebaktian umum di sini Malang bersama Patra Kuningan 14.4 Jakarta. Kemudian Minggu 9.55 kebaktian umum di WR Supratman 4 Surabaya. Kalau punya keluarga, teman, silakan bisa ditunjukkan di sana. Om sendiri yang ke sana. Kemudian Minggu 18.45 kebaktian umum di Medan, Hotel Danau Toba International Royal Room di Medan. Ya, baik, Tuhan tolong. Kemudian hari Sabtu kaum muda remaja semuanya ini 17.15 bersamaan Malang, Surabaya, Medan dan Jakarta. Ya, duga yang dari luar negeri, dari dalam negeri lewat YouTube dan lain-lain. Semuanya kita menjadi satu. Kemudian pengumuman untuk Jakarta, Patra Kuningan, Sabtu mendatang jam 9 pagi. Sabtu mendatang jam 9 pagi. Jam 10, maaf. Sabtu mendatang diganti jam 10 pagi, merupakan digabung dengan dialihkan menjadi kebaktian peneguhan pemberkatan nikah di Hotel Indonesia, ya gedungnya itu saya tidak bisa terus ya, di Hotel Indonesia, ya jadi semua diundang ke sana. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Yang ulang tahun tanggal 5 sampai 15 Februari, Ibu Alfastia Eudia Febrianti, Ibu Dio hari ini, Ibu Angga ya hari ini. Ya, tanggal 8, Ibu Maria Krisnawati Chandra Surabaya besok 9, Ibu Danar ya. Nah, tanggal 10 Saudara Hendrik Haposan Sipahutar Jakarta 10 pengerja ini ya. Irene Purnajaya Surabaya 10, Fitri Kristiani Surabaya 10. Bapak Eli Kuswanto 12, Ibu Hendrawati mama saya ini 12, Ibu Prabowo Ningsi, Ibu Bob 12, Evelyn Valencia Laura 12, Dr. Davin Pratama 13, Matilda Greslin Daniel 13, Ibu Evelyn Setia Itnawati 13, Bapak Siada Silwanto 13, Mutiara Bella Simamora Medan 13, Hermon Dian Wijaya Sekolah Minggu 14, Ibu Valentina Melia Wibisono, Ibu Arnold, ponaan saya ya 14, ya Bapak Markus Aditya Chandra 14, Melina Surabaya 14, Ibu Weni Kristina, Ibu Untung 15, Bapak Temima lalu 15, Ibu Veronica, Ibu Ferdi Nabiri 15. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah tolong kami. Kami berdoa buat yang sakit, Engkau jamah dimanapun berada, sembuhkan semua, pulihkan semua, tetap bisa beribadah mulai Tuhan sampai Tuhan datang. Yang tidak hadir di sini Surabaya, Medan, Jakarta, apapun keadaan mereka jamah, di lain kesempatan bisa datang kepadamu, jiwa baru dipertambahkan. Yang ulang tahun, mulai kemarin, hari ini, besok, dan selanjutnya beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Latihan kur kaum muda, sini di Medan, Surabaya, di Jakarta, lindungi sertai urapi semuanya. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah selamat sehat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada. Besok pagi di sini di Patra Kuningan Jakarta, besok siang di WR4 Surabaya, besok malam di Medan, semua setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai saat ini
sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan lagi, satu permohonan. Jadikan mercusuar, menara di tepi laut yang terang itu. Haleluya. Sudah cukup bagi kita, bahkan menjadi berkat, kelimpahan, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Tuhan pegang kami semua. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sampai kesempurnaan. Turunkan tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Puji Tuhan.